wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Sasabila dari Prodi S1 Pendidikan Kimia Universitas Muhammadiyah Semarang akan menjelaskan tentang unsur nitrogen dalam Al-Quran. Pengertian nitrogen. Nitrogen adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang N dan nomor atom 7. Karakteristik nitrogen tidak berwarna, tidak berbau, tawar, dan kebanyakan lembab diatomik gas pada kondisi standar, yang merupakan 78% dari volume atmosfer di bumi. Banyak senyawa panti industri seperti amonia, asam nitrat, nitrat organik atau propelan bahan peledak, dan cyanida mengandung nitrogen. Ikatan yang sangat kuat dalam unsur kimia nitrogen mendominasi, menyebabkan kesulitan untuk kedua organisme dan industri dalam mematahkan ikatan untuk mengubah nitrogen menjadi senyawa yang berguna, tetapi melepaskan sejumlah besar energi yang berguna. Ketika senyawa tersebut terbakar, meledak atau membusuk, kembali menjadi gas nitrogen. Sejarah nitrogen. Unsur nitrogen ditemukan oleh Dr. Skotlandia Daniel Rutherford pada tahun 1772. Nitrogen terjadi di semua organisme hidup. Ini adalah elemen konstituen asam amino dan dengan demikian protein, dan asam nukleat atau DNA dan RNA. Ini terletak pada struktur kimia dari hampir semua neurotransmitter dan merupakan komponen yang menentukan alkaloid, molekul biologis yang dihasilkan oleh banyak organisme. Sifat-sifat nitrogen. Yang pertama ada sifat fisika. Berupa gas di atom nitrogen tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna, dan sedikit larut dalam air. Yang kedua, bersifat nonpolar sehingga gaya van der Waals antar molekul sangat kecil. Dan yang terakhir, sifat fisik nitrogen yang lainnya, diantaranya titik didih, titik lebuh, berat jenis relatif, berat molekul, kalor peleburan, kalor penguapan, kapasitas kalor dalam suhu kamar, dan titik api. Sifat nitrogen yang kedua ada sifat kimia. Yang pertama, molekul nitrogen berikatan kovalen rangkap 3 memiliki energi ikatan yang lebih besar yaitu 946 kJ per mol, sehingga sangat stabil atau suka bereaksi pada suhu tinggi atau endoterm dengan bantuan katalis. Yang kedua, pada suhu ruangan nitrogen bereaksi sangat lambat dengan logam Li menghasilkan litium nitrogen. Sedangkan dengan logam-logam lain dapat dilakukan dengan cara mengerjakan loncatan bunga arti listrik melalui gas nitrogen yang bertekanan rendah. Proses ini dikatalisasi oleh adanya oksigen homo terbentuk nitrogen aktif N2 menjadi 2N yang dapat membentuk senyawa nitrida dengan logam-logam tertentu. Yang terakhir, nitrogen bereaksi dengan hidrogen atau oksigen pada suhu yang tinggi seperti dalam loncatan bunga api listrik membentuk gas NH3 dan NO3. Keberadaan nitrogen di alam. Nitrogen pada permukaan bumi hampir seluruhnya 99,9% terdapat dalam bentuk molekul gas diatomik. Udara mengandung nitrogen bebas sebanyak 78% volume atmosfer bumi dan hanya 0,03% di dalam kulit bumi. Dalam bentuk terikat, nitrogen banyak terdapat dalam bentuk mineral nitrat KNO3 dan NaNO3. Pada tanaman dan hewan nitrogen bergabung berupa bentuk protein yang komposisinya rata-rata 50% karbon, 25% oksigen, 16% nitrogen, 7% hidrogen, 0,4% fosfat, dan 0,6% kegunaan nitrogen. Yang pertama, dalam bentuk amonia nitrogen digunakan sebagai bahan pupuk, obat-obatan, asam nitrat, urea, hidrasin, amin, dan pendingin. Yang kedua, asam nitrat digunakan dalam pembuatan zat berwarna dan bahan peledak. Yang ketiga, nitrogen sering digunakan jika diperlukan lingkungan yang inert, misalnya dalam bola lampu listrik untuk mencegah evaporasi filamen. Yang keempat, sedangkan nitrogen cair banyak digunakan sebagai refrigeran atau pendingin yang sangat efektif karena relatif murah. Yang kelima, banyak digunakan oleh laboratorium medis dan laboratorium penelitian sebagai pengawet bahan-bahan preservatif untuk jangka waktu yang sangat lama, misalnya pada bank sperma, bank penyimpanan organ-organ tubuh manusia, dan bank darah. Fungsi nitrogen untuk tanaman. Nitrogen adalah unsur yang sangat penting bagi pertumbuhan tanaman. Nitrogen merupakan bagian dari protein, bagian penting konstituen dari protoplasma, enzim, agen katalis biologis yang mempercepat proses kehidupan. Nitrogen juga hadir sebagai bagian dari nukleoprotein, asam amino, amina, asam gula, polipeptida, dan senyawa organik dalam tumbuhan.
dalam rangka untuk menyiapkan makanan untuk tanaman. Tanaman diperlukan klorofil, energi sinar matahari untuk membentuk karbohidrat dan lemak dari air dan senyawa nitrogen. Adapun peranan nitrogen yang lain bagi tanaman adalah yang pertama, berperan dalam pertumbuhan vegetatif tanaman, yang kedua, memberikan warna pada tanaman, dan yang ketiga, panjang umur tanaman, yang keempat, penggunaan karbohidrat, dan yang terakhir, meningkatkan kadar protein dalam tubuh tanaman. Gejala kekurangan dan kelebihan unsur nitrogen terhadap tanaman. Kekurangan salah satu atau beberapa unsur hara akan mengakibatkan pertumbuhan tanaman tidak sebagaimana mestinya, yaitu ada kelainan atau penyimpangan, dan banyak pula tanaman yang mati muda sebelum tampak layu dan mengering. Adapun gejala yang ditimbulkan akibat dari kekurangan dan kelebihan unsur nitrogen bagi tanaman adalah sebagai berikut. Yang pertama, efek kekurangan unsur nitrogen bagi tanaman. Pertumbuhan kaldil, warna daun menguning, produksi menurun, fase pertumbuhan terhenti, dan yang terakhir kematian. Yang kedua, efek dari kelebihan unsur nitrogen bagi tanaman. Kualitas bunga menurun, menyebabkan rasa pahit, produksi menurun, daun lebat, dan pertumbuhan vegetatif. Nitrogen di dalam Al-Quran, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak, dan dari mayang kurma mulai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan perhatikan pula kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang beriman. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 99. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Kamilah yang mencurahkan air yang melimpah atau dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu di sana kami temukan biji-bijian dan anggur dan sayur-sayuran, dan zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang rindang dan buah-buahan serta rumputan, atau semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 24-32. Dari ayat di atas, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan air hujan, maka tak lama kemudian akan tumbuh tanaman. Berarti air hujan ini mempunyai kemampuan menumbuhkan bumi yang kering dengan keluarnya tanaman-tanaman yang hijau. Salah satu unsur yang cepat menumbuhkan adalah unsur nitrogen. Karena unsur nitrogen paling banyak di udara, maka tak mengherankan air hujan berasal dari atmosfer. Batu bata penyusun protein adalah asam amino yang membutuhkan nitrogen untuk pembentukannya. Itulah mengapa di tanah yang mati pun Allah ajari kita untuk menanam biji-bijian. Antara lain ada leguminosa yang dapat memfiksasi nitrogen langsung dari udara. Dan bahkan di antara rangkaian tanaman-tanaman yang perlu kita tanam, biji-bijian ini didahulukan. Pada ayat tersebut, kita dapat diperintahkan menanam aneka buah-buahan yang bersifat umum maupun spesifik anggur, zaitun, dan kurma, karena dari sinilah makanan kita akan lengkap vitamin dan mineral. Sekian presentasi tentang nitrogen dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.